Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak semuanya yang berbahagia, kaifa halukum? Ahlan wa sahlan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita berjumpa lagi dengan Ustaz Ahmad Munarso ya, tentang pelajaran akhlak hari ini ya. Gimana anak-anak, semuanya sehat? Sehat Ustaz. Alhamdulillah, sehat ya. Kemarin kalian sudah melaksanakan latihan ya, evaluasi tema 1 ya. Hari ini kita melanjutkan tema 2 ya, yaitu berkaitan dengan halaman 25 ya. Nanti anak-anak bisa lihat di sana halaman 25, 26 yang berkaitan dengan iqtisad. Coba siapa yang tahu apa artinya iqtisad? Berhemat Ustaz, berhemat. Ya, pintar tuh teman kamu sana ada yang menjawab. Iqtisad artinya berhemat. Ya, pintar ya. Berhemat. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kita supaya berhemat. Suatu ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabatnya juga tentang wudu ya. Wudu itu kan kalau kita mau sholat ya, kita menggunakan air. Kalau orang berwudu juga wajib. Kalau kita mau sholat, kalau nggak wudu kan sholatnya tidak sah ya. Nah itu aja kita supaya menggunakan air dengan hemat ya, tidak berlebih-lebihan di dalam menggunakan air ketika kita wudu, apalagi untuk mandi atau untuk yang lainnya. Jadi kita diperintahkan untuk berhemat ya. Anak-anak semuanya bagian hemat ya. Yang diperintahkan atau yang kita lakukan hemat apa saja? Yuk, siapa yang tahu? 1, hemat ya, bagus ya. Hemat listrik ya. Jadi hampir semua orang ya, kita semuanya itu otomatis kebanyakan itu menggunakan listrik ya. Nah, kalau seandainya lampu kita tidak dipakai di rumah, kamar kita terang, maka tidak perlu menggunakan listrik ya. Hemat listrik. Jadi kita menggunakan listrik secukupnya saja ya. Kalau kondisi kita misalnya ruang tamu atau mungkin juga ruang dapur, kalau terang berarti tidak usah menggunakan listrik ya. Itu menghemat listrik ya. Terus apa lagi anak-anak? Hemat apa lagi? Ya, apa? Hemat air Ustaz, Ya, hemat air. Hemat air. Nah, ya. Hemat air. Anak-anak semuanya, sekarang ini lagi musim kemarau ya, musim terang. Airnya sedikit ya. Kalau kita lihat di tempat-tempat lain ya, di Gunung Tugel atau di tempat lainnya, itu ada yang sumurnya sudah sedikit sekali airnya ya, tidak cukup untuk mandi. Sehingga kalau kita semuanya yang di rumah banyak air, kita diperintahkan untuk berhemat, tidak menggunakan air secara berlebih-lebihan. Kasihan teman kita, saudara kita di tempat lain ada yang bingung untuk menggunakan air karena airnya sedikit ya. Sehingga kita diperintahkan untuk hemat air ya, digunakan seperlunya saja, secukupnya saja untuk mandi, untuk wudu, untuk mencuci pakaian ya, alat dapur dan sebagainya, kita gunakan secukupnya saja. Jadi tidak berlebih-lebihan menggunakan air ya. Hemat air ya. Pintar, hemat apa lagi? Yuk, yang lain. Siapa yang jawab? Yuk. Saya Ustaz, saya. Ya, pintar kamu. Hemat apa nih? Hemat uang Ustaz. Hemat uang ya. Jadi hemat uang ya. Kita kalau punya uang, kita gunakan uang itu untuk membeli sesuatu yang bermanfaat ya, tidak berlebih-lebihan ya. Itu namanya hemat uang. Dan kita diperintahkan supaya untuk menabung ya. Anak-anak kalian semuanya kemarin sudah menabung untuk berkurban dan untuk menabung untuk yang lainnya lagi. Jadi
kita diperintahkan untuk menghemat atau berhemat dengan uang yang kita miliki. Jadi kalau kita punya uang tidak digunakan semuanya, tapi ada sesuatu yang perlu kita simpan, ya. Kita tabung untuk masa depan atau untuk kepentingan-kepentingan yang mendesak yang kadang-kadang kita tidak tahu. Nah, kalau kita punya tabungan, maka kita bisa menggunakan tabungan itu sendiri. Ya, makanya kita diperintahkan untuk berhemat dengan cara menabung. Ya. Ya, dulu ada orang yang namanya Ahmad, ya, dia itu rajin menabung. Sekolahnya kalau dia punya uang, sebagian itu tidak digunakan untuk jajan semua, tapi sebagian juga digunakan untuk menabung. Nah, tabungan itu bisa dipakai ketika pas dia itu butuh dan orang tua tidak mampu untuk membayar sekolah. Akhirnya pakai tabungannya sendiri untuk melanjutkan ke sekolah. Ya. Coba kalau seandainya dia tidak menabung, maka dia tidak bisa melanjutkan sekolah. Karena orang tuanya tidak mampu, ya, adiknya banyak, nah, maka dia itu rajin menabung. Nah, setelah selesai sekolahnya, kemudian diterima di sekolah yang lain, kemudian suruh mendaftar ulang, orang tuanya tidak punya uang. Nah, Ahmad sendiri punya tabungan yang ternyata menggunakan tabungan saya sendiri untuk mendaftar ke sekolah selanjutnya. Nah, coba kalau saya tidak punya tabungan, mungkin tidak bisa melanjutkan sekolah. Nah, inilah pentingnya kita berhemat uang untuk menabung, ya. Dibutuhkan sekali ketika kita mendesak, ya. Kita punya tabungan, tidak pinjam kepada orang lain. Pinjam kepada orang lain kan belum tentu dapat. Nah, tapi kalau kita punya sendiri kan enak kita menggunakannya. Itulah hemat, ya. Iktisad kita dalam menggunakan uang, ya. Nah, terus lanjutnya lagi apa anak-anak? Oh, apa ya? Hemat apa lagi? Waktu, Ustaz. Ya, pintar. Tuh, teman kamu ada yang bisa menjawab. Ya. Hemat menggunakan waktu, nah, dan juga tenaga. Nah, jadi waktu yang kita ada, yang kita miliki, jangan dibuang-buang untuk bermain saja atau untuk yang lainnya. Kerjakan dulu tugasnya. Misalnya ada PR, kerjakan dulu PR-nya. Jangan kita banyak bermain dan ternyata lupa untuk mengerjakan tugas pekerjaan rumah, PR atau yang lainnya, ya. Kemudian murojaahnya juga lupa. Sehingga kita diperintahkan untuk menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Kapan waktunya kita istirahat, kapan waktunya kita belajar, kapan waktunya kita olahraga, kapan waktunya kita tidur dan sebagainya. Jadi kita diperintahkan untuk berhemat menggunakan waktu supaya kita bisa melaksanakan tugas-tugas yang lainnya. Ya, makanya Islam memerintahkan kita supaya wal nasri, wat duha, wal laili, wan nahari. Ya, itu firman Allah Subhanahu pada kita semuanya, mengingatkan kepada kita semuanya supaya kita bisa menggunakan waktu paginya, waktu siangnya, waktu malamnya, ya, waktu sorenya bisa digunakan untuk sebaik-baiknya. Maka Allah bersumpah, ya, dengan tadi, ya, demi waktu, demi maksa, ya, dan sebagainya, ya. Itu anak-anak semuanya. Kemudian tadi yang terakhir, hemat tenaga juga, ya. Jangan sampai kita itu terlalu capek, nah, tenaganya untuk bermain dan sebagainya, sehingga kita kalau mau mengerjakan tugas sudah kecapean, akhirnya tidak jadi mengerjakan tugas, artinya tidur dan sebagainya. Makanya kita harus hemat dengan tenaga kita yang kita miliki. Kita semuanya tidak selalu sehat, tidak selalu kuat. Nah, kadang-kadang suatu ketika kita mungkin juga capek, ya, atau sakit. Makanya kita berhemat menggunakan tenaga supaya kita semuanya selalu sehat. Ya, anak-anak semuanya, ya. Insya Allah kalian bisa belajar dengan semangat. Jangan sampai kita itu waktunya terbuang. Kita gunakan untuk yang baik, ya. Iktisad, ya. Nah, kemudian apa yang perlu kita lakukan anak-anak semuanya dalam iktisad ini? Ya, kita harus berusaha menggunakan ciri-ciri orang yang iktisad. Ya, cirinya orang yang iktisad apa? Ya, berpenampilan sederhana, ya,
kemudian tidak berlebih-lebihan dalam hal pakaian atau yang lainnya atau yang kita gunakan. Itu ciri orang yang melakukan iktisad. Ya. Kemudian juga kita tidak membeli barang-barang yang kita miliki yang berlebih-lebihan, ya, yang secukupnya saja. Kita merawat milik barang kita yang kita miliki, ya, misalnya pulpen, pensil, buku yang lainnya, itu tidak digunakan untuk mainan, tapi digunakan untuk menulis dan sebagainya. Itu berarti ciri orang yang melaksanakan iktisad. Begitu pula kita misalnya makan juga begitu, kita makan dengan ya secukupnya atau sampai habis. Jangan sampai kita ngambilnya banyak, ternyata tidak habis. Nah, jadi kita harus berpikir kita cukupnya berapa, atau jangan terlalu banyak. Nanti gampang kita kalau kurang menambah. Jangan ngambilnya banyak banget, ternyata malah lebih. Nah, akhirnya dibuang atau mubazir, ya. Makanya ciri orang yang melaksanakan iktisad adalah makan dengan secukupnya, berdoa sampai habis dan tidak berlebih-lebihan. Ini ciri-ciri orang yang melaksanakan iktisad, ya. Mudah-mudahan kita semuanya dan semuanya bisa melaksanakannya dengan baik, berhemat ini, sehingga kita menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang maupun nanti insya Allah sukses di akhirat. Ya, terima kasih anak. Kita berjumpa lagi pada kesempatan yang lain, ya. Mudah-mudahan anak-anak semuanya selalu sehat dan semangat dalam belajar dan beribadah. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.